Sudah lebih dari 4 tahun aku mengembara. Kini akhirnya aku kembali dengan selamat. Kamu bahkan tak mau menemuiku. Apakah ini hadiah yang dikirim ayahku? Menjadi jernih. Shuashenhuek? Baiklah, mari kita tinggal di sana beberapa hari sesuai keinginan ayah. Hello, kenapa semalaman kamu tidak pulang? Kamu kemana saja? Hey, Goldfish. Kamu di mana? Apa di Pavilion Shui Tianhua? Ada APA? Tunggu aku, nanti ku beritahu setelah pulang. Ada APA, Zio? Buru-buru sekali. Sepipiku. Semalam di hotel dengan pria. Mereka berhubungan intim. Apa kita perlu ambil tindakan? Kak Kue, aku tidak prasangka. Tapi kalau Sol Sepipu itu, aku kesal sekali. Sejak ayahmu keluar dari keluarga Chu memperlakukanmu kejam. Sepipumu itu, sama sekali bukan orang baik. Dia plan-plan, mungkin mandul. Sudahlah. Sebenarnya orang itu aku. Kak Zio, apa yang terjadi? Semalam Han Yunjin mengejak makan. Katanya mau membantuku. Jadi aku pergi, tapi dia beri obat di minumanku dan bawa ke hotel. Untuk kabur, aku masuk kamar dalam keadaan linglung. Lalu, oh, aku tiap hari nulis lagu di kamar. Pacaran saja belum pernah. Kak, nanya aku kayak orang buta tanya jalan. Tapi Qinghan Penggakara, pengetahuannya luas. Nanti aku tanyakan untukmu. Terima kasih bantuannya. Aku ada urusan, aku duluan ya. Kurasa ini tempatnya. Lumayan juga, ternyata ayah tidak bohong. Tapi King Han kan pengacara. Qinghan, Terang sekali. Zhonggong Gonggu sedang urus kasus. Keamanan akan segera tiba. Siapapun kamu, pergi sekarang dan aku takkan melaporkanmu. dasar mesum, masih berani berada di sini, pecundang? Kami Penggakara Qinghan terbaik. Hati-hati, kami akan memenjarakan. Menurut hukum Gracia, menduduki properti orang lain ilegal, hukuman penjara lebih dari 3 tahun. Jika sengaja mempertontonkan tubuh dalam kondisi parah, dipenjara Mei 10 hari, mengancam orang dengan senjata, termasuk tindakan kriminal ilegal, hukuman Mei 10 hari penahanan, plus denda 500 yuan. Benar bukan? Di mana preman itu? Dia orangnya. Masuk tanpa izin. Baik, siapa yang masuk paksa ke rumah? Mari kita lihat siapa pasnya. Kenapa masih diam saja? Tangkap dia. Dua nona ini
Tuan MU ini, pemilik sah villa ini. Sudah kukatakan sebelumnya, pemilik villa ini, beliau selalu di luar negeri. Tak tahu kapan kembali, jadi sewanya lebih murah. Itu tidak disebutkan. Pemiliknya laki-laki. Aku tak peduli. Masalahmu lebih penting sekarang. Setelah masalahmu selesai, kubantu cari tempat Tunggu. Kalian boleh tinggal, tapi harus penuhi 3 syarat. Pertama, tanpa izinku, kau tak boleh bawa siapapun pulang, apapun gendernya. Kedua, kau dilarang masuk ke kamarku. Ketiga, lain kali jika aku ada, tolong pakai baju lebih sopan. Selama bertahun-tahun jadi pengacara, aku sudah lihat berbagai pria, tapi kau terlalu percaya diri. Jangan khawatir, kami punya karir masing-masing. Aku seorang penyanyi, Kak Tianhan pengacara top. Kami tidak sedang kelaparan, sampai makan apa saja. Ya, 4 wanita cantik tinggal dengannya. tapi dia pura-pura Soksusi. Kau bilang ada 4 orang di sini. Di mana 2 lainnya? Kakak Kamisia, Direktur Grup Chu. Kak Lin Yu, petugas hukum internasional. Kau anak orang kaya yang kumater mesua. Berani-beraninya kau mengincar mereka? Ini jadi aturan keluarga mulai sekarang. Apa Chuk Siyu ada di sini? Kamu siapa? Kalian tidak saling kenal. Aku harus mengenalnya. Ini kakak Siwe. Di mana Chuk Si? Kakak Siwe, dia tidak ada di sini. Kamu masuk ke rumah orang tanpa izin. Awas, aku bisa kasar padamu. Adik kecil, beraninya kamu. Masuk ke rumah orang tanpa izin adalah tindak pidana. Kamu akan dihukum penjara dalam waktu tertentu atau ditahan pidana. Mengancam orang lain termasuk kejahatan publik. Kamu akan ditahan 5 hingga 10 hari. Bicara soal hukum di Luming Cheng denganku, mengejek saja. Dia tidak ada di sini? Baik. Pan Xiao. Pan Xiao. Pan Xiao, aku salah? Berhenti memukul. Cepat kembali, kakakmu sedang dipukul. Hentikan, Pan Xiao. Xia Yue tinggal bersama mereka. Setelah Xia Yue pindah dari rumahnya, dia tinggal bersama mereka. Pan Xiao, aku tidak bohong, sungguh. Pan Yunwan. Oh Sia, akhirnya kau datang. Tidak apa-apa. Dazar tak ta eu malumazi berani menu. Pan Yunken, kau hila. Kenapa kau pukul orang? Kenapa? Aku akan ceritakan perbuatan Chu Siwe. Takutnya bisa merusak mulut kau yang jelaskan. Ini semua karena Siwe kita kurang ajar. Pan Xiao sudah mengajak Siwe bicara untuk membahas krisis yang dihadapi grup Chu. Siwe tak tahu diri, sampai tidur dengan pria lain. Omong kosong. Pan Yenzhen, kau sungguh tak tahu malu. Apa yang kau lakukan di hotel malam itu? Tak sadarkah dengan perbuatanmu? Apa yang kulakukan? Aku masih bersabar, menahan kekecewaan padamu. Minta rekaman CCTV dari pemilik hotel untuk menutupi perbuatan mesummu. Kalau tidak, video Chu Siwe putri tertua keluarga Guan yang berbuat mesum sudah tersebar di internet. Tuan muda, tenanglah, kau orang terhormat, jangan hiraukan dia, tak usah pedulikan dia. Cepat minta maaf pada Pan Xiao. Aku minta maaf padanya? Mengapa aku harus minta maaf? Apa urusannya dengan dia? Baik. Panggil dia keluar. Saat ini aku masih perlu Pan Xiao. Ah, kartu member Lobster. Enak dan menyehatkan. Ini bisa dibagi-bagi. Siapa mereka? Bukankah sudah kukatakan, jangan bawa orang ke rumahku? Kau selalu bawa 5 orang. Kalau teras begini, ku tak akan sewakan. Kau datang dari mana? Bocah, bukan urusanmu. Mangir. Temanmu cukup angkuh. Aku pemilik rumah ini. Ini rumahku. Mau aku pergi kemana? Kau tamu begitu masuk sini. Aku tak suka banyak orang. Makan lalu pergi. Aku tak akan mengantarmu. Guyang Xuan, Joidia. Dia baru memukul Siwe. Bocah ini bukan keluarga yang mengirimku untuk menjamu? Jadi, malam itu. Sayang, kenapa pulang semalam? Chuk Sinuan. Jangan, dia mengenaliku. Dia mau aku bertanggung jawab. Mu Qinshian, minum itu kesalahan. Berapa kali ayahku bilang, Chuk Siyu. Kamu lupa perkenalkan dia ke semua orang. Dia pakarku Han Xiao.
Malam itu di hotel, aku memang masuk ke kamar. Cinta itu harus saling. Ini bukan urusanmu. Nona Chu, qu'as-tu à Sekali? Untuk tutupi skandalmu, mana mungkin ambil anjing di jalan, lalu bilang itu pacarmu? Han Yunjin, aku tahu kau suka padaku. Tapi cinta tak bisa dipaksa. Jika kau masih kasar ke pacarku, berkata kasar, lebih baik kau pergi, dari ujung kepala sampai kaki. Mana bisa kau bandingkan dengan dia? Aku sarankan kau mundur, supaya tak mempermalukan. Baik. Kau bahkan jatuh cinta pada anjing liar? Ari Ini, Acupan, Akan versus Abeya. Membri Pelajaran, Atanama Keluargachu. Kau pukul wanita? Ok. Qu'as-tu eu siapa aku? Aku tak peduli siapa kau. Kau hancurkan lobster di rumahku. Kau benar-benar tak tahu diri. Berani sekali kau, nak. Kujama. 2 tamparan ini akan kau sesali seumur hidup. Untuk kalian. Enggak. Dan kau, aku akan jual kalian ke luar negeri. Enggak. Dialah yang hancurkan hidup kalian. Lanjutkan. Aku tak sangka anak orang kaya ini bisa bela. Tadinya sok jago, kukira, dia bawa 2 Batman. Qu'as-tu eu siapa aku? Aku coba tebak. Permintaan aneh pertama yang kudengar. Kau masuk kamarku, luka penyewaku. Aku mau 1 matamu, tidak berlebihan. Tidak, tidak. Jangan, Nona Chu dari Siwa. Tolong bantu aku merayu dia. Suruh pacarmu berhenti. Pergi. Pergi. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Aku terpaksa lakukan tadi, memakaimu sebagai tamek. Kau tak marah? Sekurlah dia tak menjen. Bagaimana aku bisa menjemputmu? Panci filigree naga kesayanganku? Harus kuhancurkan apa, sayang? Mana mungkin aku menjatuhkannya? Apa ini penting bagimu? Aku bisa bantu memperbaikinya. Orang biasa tak mungkin bisa memperbaikinya. Hei, jangan meremehkan orang. Keluarga Chu adalah keluarga terpandang. Ahli restorasi peninggalan budaya turun-temurun. Kakak kita 11 Yu adalah ahli terbaik di kota Lumi. Nomor 1 di bidangnya. Kamu tidak tahu apa-apa. Kau akan menyesal. Bukan aku tak mau membantumu. Besok pesta ulang tahun pamanku. Mengapa tak bantu sampai tuntas? Pura-pura jadi pacarku. Dan temani ke acara ulang tahun? Bukan aku tak mau membantu. Aku cuma anak orang kaya pemalas. Keluargaku anggap aku tak mampu. Mereka belikan villa suruh hidup dari uang sewa saja. Aku tak sanggup hadapi acara besar. Baiklah, terima kasih. Tetap kuhargai bantuanmu. 11 Yu. 11 Yu. Apa rencanamu untuk pesta besok? Meski dipermalukan Pan Yunsen, aku tak akan biarkan Jiuzho hancur karena diriku. Aku tak bilang tak mau bantu urusan Jiuzho Zhang. Kau harus beri aku uang. Ini 200.000 yuan. 200.000 11 Yu. Apa 200.000 ini tak terlalu murahan? Tidakkah ini terlalu sederhana? Kau tahu betapa ketatnya keuangan keluarga Chu. Kau paham kondisi keuangan kami. Ku beri semua yang kukumpulkan. Hanya ini yang bisa kulakukan. Baiklah. Nyonya Liu. Pan Xiao sudah datang. Kucapkan semoga Paman Chu berkelimpahan dan hidup bahagia. Han Xiao, silakan masuk. Hari ini berkenan hadir di pesta ulang tahunku. Sudah membuatku sangat senang. Silakan duduk. Baik. Ini segel giok putih. Bukan Adia. Semoga posisi Paman Chu di keluarga Chu makin kuat. Bapak, Ya, bukankah ini harta yang Bapak suka dilelang? Yang Bapak gemari? Tak kusangka Pan Xiao yang membelinya. Waktu itu ayah tidak mau menawar. Pasti harganya selanjut. Tidak mahal, hanya 1,2 juta saja. Wa 1-2 juta. Tidak heran dia Pan Xiao sangat dermawan. Kelo aga chu dalam kedan seperti ini sekarang.
Ini semua kesalahan adikku. Pengkhianatan keluarga adalah penyebab utamanya. Seandainya aku yang menjadi kepala keluarga Chu lebih dulu. Keluarga Chu takkan terpuruk seperti ini. Jangan khawatir, Paman Chu. Keluarga Pan akan bertindak. Terima kasih, Tuan Pan. Adik laki-lakiku punya anak perempuan bernama Chu Siwei. Sekarang dia sangat cantik. Akan kuperkenalkan padamu. Untuk miniaturkan keluarga Pan dan Chu selamanya. Pan Xiao, bagaimana? Paman Chu, aku hargai niat baik. Tapi kau tak tahu bahwa Chu Siwei perempuan yang sembrono. Aku, Pan Yunzhen. Jika menikahi perempuan seperti itu, nama keluarga Pan akan ternoda. Pan Yunzhen, jangan bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan, sepertinya kau baru menyesal saat sudah terlambat. Baik. Chouchou. Jangan salahkan aku. Maaf telah mengecewakanmu hari ini. Kebetulan aku punya video. Mari kita tonton. Akan kutunjukkan, Chouchou. Jika matamu tak berkabut, perhatikan baik-baik. Semuanya. Ini pacarku, Mu Chen Xuan. Video Pan Yunzhen itu cuma rekaman kencang biasa kami berdua. Aku jatuh cinta di masa terbaikku. Tak ada yang salah. Justru Pan Yunzhen yang merekam diam-diam. Jika ini tersebar, nama keluarga Pan akan tercoreng. Baik, karena dia pacar, tak ada yang perlu dipermasalahkan. Apa yang kau tahu? Tak ada orang bernama Montag Cheng Xuan di Iluming. Siapa ini Mo Chen Xuan di Luming? Inikah Presiden Plaibu tak kompeten? Sebagai ketua grup Chu, setiap ucapanmu mewakili keluarga Chu. Bisa-bisanya kau asal pilih orang untuk dijanjikan? Benar. Mana bisa dia menyaingi Pan Xiao? Tuan Chu, perkataanmu tak pantas. Sebagai kepala keluarga, wajar peduli pada para sesepuh TAPI. Keluarga Chu sedang dalam krisis. Kebetulan aku punya cara untuk bantu atasi krisis ini. Jika tertarik, suruh orangmu angkat ke sini. Baik, periksa itu. Berlagak kaya. Aku ingin lihat barang apa yang kau punya. hadiah? Tuan Chu, hadiah ini agak unik. Sepertinya lebih baik tidak. Apa itu? Cepat angkat. Ini benar-benar tak biasa. Singkirkan. Angkat ke sini. Aku ingin lihat isinya. Kau miskin tapi sok misterius. Aku cuma kasih dia 200.000. Hadiah apa bisa beli dengan segitu? 11 yuan. Maksudmu apa? Berani-beraninya kau mengelabuiku. Chusia, di pesta ulang tahun ayahku, kau memberi peti mati. Kau mau turun jabatan sebagai direktur? Paman Chu. Dia ingin bikinmu naik jabatan dan kaya. Sayangnya kau belum mati. Kurasa kau takkan dapat keberuntungan ini. Muchang Xian kan, pertama kau sebat harta keluarga Chu hilang, lalu kasih peti mati. Kurasa kau, jelas-jelas menggarapkan keluarga Chu meresat, dan tak bisa bangkit. Apa niatmu sebenarnya? Ayo, tangkap Mo Chen Xuan ini. Keluarga Chu juga harta karun tersembunyi. Kukira ada yang tahu benda ini. Tapi kalian kira tanah merah adalah sinabar. TAPI, yang disebut peti mati ini bisa hapuskan aib harta mayat, tapi juga bikinmu melambung tinggi. Mimpi di siang bolong. Paman Chu. Kalau kau anggap benda penghinaan ini sebagai harta, seluruh kota Luming tahun ini tak akan kekurangan bahan tertawaan. Shuk Si Yue. Siwei, berikan penjelasan padaku. Ya, kau datang untuk merusak pesta. Kan benar? Aku tidak menyangka, baik keluarga Pan maupun Chu tak tahu hal ini. Sepertinya, Lu Mingcheng benar-benar sudah jatuh. Tak bisa bicara, Chu Siu.
Kau bawa orang gila untuk merusak pesta ulang tahun keluarga Chu. Kurasa sifat orang turun dari orang tua. Pasti ada bibit seperti ini. Kau dan ayahmu sama saja, hanya membawa malu bagi keluarga. Paman, jangan marah. Siwei, dia ditipu oleh pria. Chu Siwei memberi pria itu 200.000 yuan untuk beli hadiah ulang tahun. Tak kusangka, semuanya jadi memalukan seperti ini. Chu Xiyu, kau lebih mau pakai uang sendiri untuk menyelamatkan muka pria lain. Kosangaina. Kukap, Xiu, mengingat kau tak punya jasanya di keluarga Chu dan kerja kerasmu mengundurkan diri sebagai direktur grup Chu, sebaiknya kau segera menikahi Pan Xiao. Dan urus keluarga. Masalah hari ini sudah selesai. Jika tidak, anak ini tak bisa keluar. Paman Chu, Hari pertama Anda Pimpin keluarga Chu. Sudah dapat hadiah istimewa. Banyak orang sedang menonton. Jika jadi Anda, aku akan masuk sendiri. Mengapa biarkan orang hina Anda begini? Benar? Siwei berlutut dan bersujud. Pergilah kau. Ini urusan keluarga Chu. Seharusnya aku tak libatkanmu. Paman Chu. Paman Chu, ini salahku karena tak memikirkannya matang-matang. Hadiah ini memang tak pantas untuk keluarga Chu. Untungnya, masih ada hadiah lain di dalamnya. Kupikir ini tidak akan memalukan keluarga Chu. Ini harta karun langka. Ya ampun, berapa harganya? Paman Chu, sebagai kepala keluarga, nilai harta karun ini, pasti paman tahu nilainya. Satu pun dari itu tak lebih murah dari segel giok putih itu. Benar-benar harta langka. Xiu, paman. Salah menilaimu. Cepat bangun. Paman Chu, hadiah dari kami berdua ini, seharusnya paman paham. Ya. Sekarang, mari kita lihat, apakah aku mau merusak acara? Tidak. Boleh kutanya, Ziyu, telah mempermalukan keluarga Chu? Kalau begitu, Tuan Chu sudah salahkan Ziyu. Sebagai sesepuh, minta maaflah pada yang muda. Bukan begitu? Siya, paman. Aku salah menuduhmu. Bangun. Mo Chen Xuan. Karena kalian sepasang, berarti kalian keluarga. Tadi hanya kesalahpahaman. Aku telah bersalah padamu. Baiklah. Karena ini kesalahpahaman. Kini semuanya sudah jelas. Aku akan Hei, Mu Chenxian. Mu Shangxuan. Nak baik. Aku ingat kau. Akhirnya selesai. Urusan selanjutnya, serahkan pada Chu Xia untuk mengurusnya. Lebih baik aku jalan-jalan dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Akan segera ku selesaikan masalah dan dapatkan Catalan. Dukungan dan semangat kalianlah yang memberiku keberanian. Karyaku yang baru segera dirilis untuk kalian. Terima kasih atas dukungannya. Tanpa kalian, tak akan ada diriku hari ini. Terima kasih. Pembohong. Kau pembohong. Kau pakai penggubah suara di internet untuk membuatku jatuh cinta. Kau benar-benar pakai penggubah suara. Setelah ketemu, kau malah pria tua berjenggot. Ini menjijikkan. Setelah bertahun-tahun mengembara, hanya dia yang bisa memberiku kedamaian.
Mu Chengxian. Mu Chengxian. Kamu sudah minum air ini? Sudah minum atau belum? Angguk atau gelengkan kepala. Buka mulutmu, buka mulutmu. Kuatkan di. Aku akan membantumu muntahkan. Cepatlah. Terima kasih. Jangan bicara dulu. Airnya mengandung racun. Ini racun belladonna. Bisa melumpuhkan saraf tenggorokan jika dibiarkan lama. Suaramu mungkin takkan kembali. Tenang, jangan khawatir. Aku sudah mendesak mereka, tinggal menunggu waktu saja sampai pulih. TAPI. Meracuni penyanyi seperti ini. Si pelaku benar-benar kejam. Terima kasih. Ini hanya sedikit bantuan. Caramu terlalu kasar. Tenggorokanku bisa bengkak. Pasti kamu, biasa suka usulan perempuan, jarang berinteraksi dengan perempuan. Makanya nekat cari kenalan online. Mau ngomong apa? Cuma bisa gerak-gerik saja. Cepat kita ke rumah sakit. Besok aku mau negosiasi dengan perusahaan kontrak. Besok kau harus negosiasi dengan perusahaan kontrak. Bicara saja tak bisa. Bagaimana mau bernegosiasi? Baik, baik. Dikirim oleh dosen. Kasus hak cipta musik Qinghai. Besok kau yang akan bernegosiasi, kan? Kebetulan ada seniormu yang pernah meneliti bidang ini. Dia mengirimkan dokumen. Tolong Hei, sedang apa kau di sini? Ceritanya panjang, nanti akan kujelaskan. Ayo masuk cepat-cepat. Dia siapa? Ini urusan kita. Ini menyangkut rahasia dagang perusahaan. Orang tidak berkepentingan dilarang ikut campur. Aku asisten Su Jingyu. Jangan salahkan aku jika tidak ada peringatan. Jika rahasia bisnis perusahaan terbongkar, Su Jingyu yang akan bertanggung jawab. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Mari kita mulai. Karena Su Jingyu diduga plagiat, penjualan album baru tidak mencapai target sesuai kontrak. Tanggung jawab sepenuhnya pada Su Jingyu. Su Jingyu harus ganti rugi sesuai kontrak. Ganti rugi, dia akan kena gugatan lagi. Aku bisa setuju, tapi tak punya uang. Akan kubayar setelah dapat uang. Nona Su bilang punya uang, tapi tak mau membayar. Ada klausul dalam kontrak perusahaan yang melindungi artisnya, memberikan dukungan humas dan hukum. Kalian tidak memenuhi klausul ini. Masalah ini dimulai dari plagiat dan fitnah. Jadi tanggung jawab ada di perusahaanmu. Berani-beraninya melawan? Kalau bukan karena bos baru kami, Pan, yang mau menghadiri acara penting, ingin meminimalisir berita buruk. Kau, Su Jingyu, tak punya kualifikasi. Karena kau, Su Qing, tak tahu terima kasih. Perusahaan akan putus kontrak denganmu dan menuntut atas pelanggaran kontrak. Jangan bertindak gegabah, cepat minta maaf ke perusahaan, dan jangan sampai dipecat. Nona Su berkata, kalau kalian putus kontrak dengannya, itu kerugian terbesar bagi perusahaanmu. Kuharap kalian tidak. Jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Nona Su, kau pikir diri siapa? Saudarimu masih diantai. Masih ingin mengambil inisiatif? Apa kau punya penghasilan sekarang? Biarkan saudarimu mati di rumah sakit. Ini perusahaan kalian tidak punya rencana untuk Su Jingyu, rencana pelatihan, hanya karena dia tiba-tiba jadi terkenal, lalu ingin mengeruk keuntungan darinya, makanya dibuat kontrak yang tidak masuk akal. Dia benar. Aku ragu bertindak karena kasus plagiat, tak sempat mengurusnya, jadi aku tangani kalian dengan tidak jelas. Awalnya, setelah ini selesai, rencananya akan kubatalkan kontraknya. Aku memang memanfaatkannya. Usir kalau sudah tak berguna. Kau pikir ini lembaga amal?
Taksituju? Ayo kita ke pengadilan. Pascio. Nama mo jahowu. Tapi tak kusangka kau sebengis ini. Baik, ayo ke pengadilan. Tak kusangka kau paham hukum. Kamu menyembunyikan bakatmu. Bercanda saja. Aku ingin menjenguk saudariku. Entah berapa lama dia bisa bertahan. Mau ikut denganku? Jinyu, Jangan Takut. Meski kutangani 2 kasus. Pastitidak akan menang. Bukankah kau jenius? Walau tak paham musik. Tapi jenius tak akan terpendam. Mungkin. Kirim kontrak penyanyi yang sudah ditandatangani perusahaan. Kirim salinannya. Aku akan temui mereka bulan depan. Jangan tanya lagi. Kenapa kamu terlihat sangat senang? Kukira kau akan mengobrak-abrik rumah. Legi Media. Orang dari Lele Media ingin menandatangani kontrak denganmu. Ini jauh lebih kuat daripada perusahaan bodong itu. Kontraknya tidak ada masalah. Sudah kubilang, bakat tidak akan sia-sia. Sponsor yang memberi tips sebelumnya ternyata dari perusahaan Legie. Mu Shangxuan benar. Nama Chen Liang, Mu Shangxuan. Juga ada karakter Chen. Mungkinkah dia Chen Lian? Ayo, serangan neurotoksin sudah datang. Raken Belladonna Sudah parah sampai tak terbayangkan. Hanya bisa kuobati dengan metode menguras rahim. Dasar mesum. Apa yang kau lakukan padaku? Kau memijat. Jangan-jangan pijat seluruh badan? Jangan bergerak. Tidak ingat tadi pingsan? Neurotoksinmu sudah menyerang. Akan kugunakan metode dorong-dorong rahim dan alirkan darah. APA, G Bulletin G. Apa itu namanya? Kedengarannya aneh. Bisa berhenti ngaco? Kalau tidak, nanti tidak bisa nyanyi lagi. Jangan salahkan aku. Kalau gitu pijat saja. Sudah selesai? Sudah. Lalu kenapa masih pegang? Apa yang di tempat tidurmu? Keras dan tidak nyaman. Ya ampun. Seharusnya masakan pertamaku tidak gagal. Bahkan ada perbaikan bug. Tadi hanya ada tirai antara kita. Dia pura-pura tidak sadar, ya?
Apa jam masih tidak tahu soal ini? Kenapa dia selalu muncul saat aku butuh, seperti penyelamat utama dalam hidupku? Kakak. Namanya juga ada karakter Chen. Mengkingka. Pemilik kos, bukannya dulu kamu buat san peraturan tidak bol masak kamarmu? Kenapa sekarang bawa aku masuk? Ini karena aku menyelamatkanmu. Jangan manfaatkan aku. Siapa yang kirim pesan tadi? Ini privasi pribadi. Kenapa tanya siapa? Ini urusan pribadi. Kita serumah, ngapain buat misteri? Hei, kenapa semuanya kamu urusi? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pacarku? Bukan tidak mungkin. APA. Aneh kamu bisa membuatnya. Aku tak tahu ini untuk siapa. Temannya sedang dalam masalah. Tidak mungkin dia. Mu Chen Xuan itu jujur dan luar biasa. Berarti Ksatria. Masa dia mau memanfaatkan orang? Terima kasih untuk acara ulang tahun paman. Biasa saja. Uang untuk hadiah itu akan segera ku kembalikan. Ah, tidak perlu buru-buru. Simpan dulu peti mati, itu untukku. Hadiah-hadiah lainnya di dalamnya, sebagai biaya penyimpanannya. Jangan sampai rusak. Kalau rusak, kamu yang ganti. Apa-apaan ini? Biaya penyimpanannya mahal sekali. Ini kan cuma peti mati? Klub Kyushu Lilong beberapa hari lagi. Pasti akan tahu keginanya. Kuharap yang kau katakan benar. Jangan seperti waktu itu, yang bikin penerimanya kesal. Baik, serahkan padaku. Tenang saja. Cesepai, ini pertama kalinya aku masak. Ini pertama kali nona muda memasak. Pasti akan kucicipi dengan baik. Jangan kasar begitu. Jangan bilang tidak enak. Gimana rasanya? Hey, Mu Chen Xuan, Mu Chen Xuan, kenapa? Akhirnya bangun. Aku hampir mati kaget. Tak kira teh ini seampuh ini. Pantasan dia sangat menyukai. Mengerikan. Aku mau panggilkan ambulans untukmu. Tapi kamu masih linglung. Dan menghentikanku. Untung kamu hentikan aku. Kita belum bisa beritahu orang luar. Aku tinggal di sini. Sekarang aku baik-baik saja. Aku agak kedinginan. Lambungku tidak kuat menerimanya. Maafkan aku. Mungkin aku tak perhatikan campuran bahan. Sudah kuperiksa. Makanan laut dengan wortel. Ternyata bisa sebabkan keracunan. Bagus, ini pertama kalinya. Breaking Bad. Jangan keras kepala. Kamu bukan manusia baja. Kalau perlu ke rumah sakit, pergilah. Aku baik-baik saja. Urus saja dirimu sendiri. Meski bisa bicara. Jangan terlalu banyak bersuara. Kakak, tak perlu kau khawatirkan aku. Kenapa kita tidak main bersama? Main tebak gambar yuk. Ini tidak perlu. Masih ada kasus yang harus kuselesaikan. Kalian bisa main pelan-pelan. Aku ada urusan lain.
Istirahatlah yang cukup. Ayo main. Hei, jangan pergi. Aku akan bosan kalau kalian pergi. Main-main. Baik-baik. APA. Bata tenggelam ke dalam air, masukkan pedang ke API. Ini meditasi. UPS. Mu Chen Xuan sudah banyak membantuku. Aku hampir meracuninya tadi. Aku harus menolongnya. Aku harus bantu dia memperbaiki teko ini. Mu Chensi Parenti. Mu Chensi Parenti. Kau Chen LV kan? UPS Kau Ketawan. Senam pagi. Akhir-akhir ini mau senam pagi? Berat badanku naik. Sebagai penyanyi, kau paham pentingnya menjaga bentuk badan, kan? Kau. Jangan lari, jangan lari. King Han masih bekerja keras. Beberapa hari ini, demi kasusku, pasti kau kelelahan. Aku baru dapat email dari senior. Dia menyarankan untuk tidak mencari ahli musik berwibawa yang cukup untuk mengidentifikasi masalah. Sebaiknya merujuk kasus plagiar LED Zeppelin. Mulai dari prinsip orisinalitas. Arti, catatanmu selama proses penciptaan, rekaman, DLL, untuk membuktikan kau pencipta independen. Maaf, Ching Han. Saat menulis lagu, aku selalu membuat saat ada inspirasi. Aku tidak meninggalkan apapun. Tidak apa-apa. Akan ku cari cara lain. Putih tak bisa jadi hitam. Hitam tak bisa jadi putih. Aku pasti akan membersihkan nama. Ada apa dengan Siwe? Apa dia mengganggumu lagi? Aku baik-baik saja. Tuan rumah sedang membantu memperbaiki teko. Dasar tukang yusil. Kau pakai alasan perbaiki teko. Untuk mengganggu sia? Sedang belajar APA? Tidak, sebelumnya terima kasih. Kulihat kesuka teko ini. Aku hanya ingin memperbaikinya. Hanya agak sulit saja. APA? Siwe, kau harus berhati-hati. Jangan tertipu penampilan seriusnya. Gaya teko ini tidak biasa. Kulihat yang mirip di pesta ulang tahun pamanku. Sepertinya aku pernah lihat teko Xiangxi. Siwe, aku ada pertanyaan. Di pesta ulang tahun pamanku waktu itu, aku menemukan teko yang di tanganku bentuk, badan, dan materialnya sangat mirip. Apakah ini termasuk plagiat atau tiruan? Bentuk seperti ini pada teko teh dinasti Tang dan Song masih cukup umum ditemukan. Ini tidak bisa disebut plagiat. Gaya pribadi pengrajin teko biasanya terlihat dari aspek lain. Oh, begitu caranya. Bagus. Kenapa aku tidak kepikiran? Prinsip orisinalitas bisa dibalik penggunaannya. Asalkan bisa dibuktikan melodi itu sangat atau bahkan sudah ada di karya pendahulu, maka tuduhan akan gugur. Jadi, Tu du en plagiat pada Sujinyu. Akan gugur dengan sendirinya. Terima kasih atas petunjuknya. Pikiranku jadi lebih terbuka. Ada satu hal lagi yang kubutuhkan bantuanmu. Aku punya sebuah melodi. Bisa bantu memeriksanya?
Jangan khawatir, aku akan lebih giat. Paman, ada masalah apa yang begitu mendesak? Ini semua karena berkat bantuan Master Pan dalam identifikasi, aku tidak akan tahu kebenarannya. 5 barang antik yang dibawa Montag Shengsuan. Semua adalah palsu, apalagi peti mati sial itu. Appraisal yang kau minta ke Pan Yunzhen, dia bukan orang baik. Laporannya tak bisa dipercaya. Apa yang kau persoalkan? Pan Yunzhen adalah pewaris keluarga Pan, bukan orang tak jelas margamo. Jika dia berbuat hal hina, apa tak peduli reputasi keluarganya? Keluarga Pan, Pan keluarga termasyur di kota Luming, tapi Mo Chengsuan orang tak dikenal. Latar belakangnya tidak jelas. Dia mungkin penipu ulung. Kau sudah dibohongi dan ditipu menta-menta. Bahkan kau bela dia. Paman, tenanglah. Si Wei masih baru di dunia ini. Si Wei, dekati Pan Xiao sekarang. Tapi Pan Xiao tidak membencimu. Kau bunga yang sudah layu. Kau coba dekati Pan Yunzhen. Bunga layu. Kakak, maksudmu apa? Si Wei, jangan salahkan kekasaranku. Ini untuk kebaikan keluarga Chu. Klub Naga akan segera datang. Saat ini keluarga Chu tak punya harta berharga satupun. Tak punya. Hanya Pan yang bisa selamatkan kita. Cusia, jangan berpura-pura susi lagi. Kau sudah memberikan tubuhmu ke orang. Kurasa, meski kau telanjang dan ajak Pan kemari, kau cuma jadi selirnya. Lebih baik aku yang menikah ke keluarga Pan. Baik, itu solusi tepat. Biarkan Meng Yao yang mencoba. Ya, suara saya akhirnya pulih. Kak, latihan pagi, suaraku hampir pulih. Nanti aku mau tampil di pertunjukan. Baik, tapi tetap hati-hati, jangan paksa suaramu. Mu Chenshian, kamu di sana? APA. Bantu aku bawa tas, aku mau keluar. Cut, kau pikir aku asistenmu? Baju ini bagus tidak? Kelihatannya licik sekali. Aku cuma bertanya, kenapa menatapku begitu? Dia pernah dijebak 2 kali. Sekarang suaranya sudah pulih. Terlalu berbahaya kalau dia keluar sendirian. Su Jingyu. Sepertinya tidak ada masalah. Pengamanan di lokasi cukup baik. Jinyu bilang dia pernah dijebak 2 kali. Aku baru sampai. Aku lihat anak ini mencurigakan. Apa yang kamu lakukan? Aku menunggu orang di panggung pulang ke rumah. Ternyata, kau benar ditangkap. APA? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Kau akan tahu siapa aku sebentar lagi. Aku peringatan kau. Jangan sembrono di sini. Aku akan melawan. Aku tidak takut padamu. UPS. Aku Melisat. Siapa kamu? Kenapa kau mengikutiku? Apa maksudmu? Lepaskan atau kau akan kurasakan akibatnya. Kurasa kau hanya kenyang dan tidak ada kerjaan. Tidak, mereka benar-benar menggigit. Bagaimana dengan orang-orang?
Apakah kau menemukannya? Wanita itu masuk daftar buruan organisasi. Kita harus menemukannya hidup atau mati. Dia tak mungkin pergi jauh. Mari kita cari lagi. Bagaimana? Tidak. Aku baru lihat dia dengan seorang pria. Di sana. Kita tidak bisa menemukannya. Dia pasti di sekitar sini. Mari kita cari dia. Apakah kau menemukannya? Ayo pergi dan cari di sana. Aku tak tahan lagi. Enaka, aku akan urusi mereka dulu. Masalahmu akan kuselesaikan nanti. Apa kau butuh bantuanku? Hey, APA yang kau lakukan? APA, aku masih bisa kalahkan mereka tanpa kau. Jika memang begitu, berarti aku baru saja menolong mereka. Sudah cukup, jika kau terus melawan, aku tak akan mengampuni kau. Sudah, berhenti berkelahi. Jinyu, tunggu sebentar. Tunggu, biar aku urusi anak ini dulu. Kak Lingyu. Ini semua salah paham. Salah paham? Kamu kenal dia? Nanti akan kujelaskan. Kak Lin, lama sekali kamu pergi. Kukira terjadi sesuatu padamu. Apa yang mungkin terjadi padaku? Tapi kamu sudah 2 kali dijebak. Begitu kembali, langsung kucari kamu. Lupakan saja. Kenapa dia di sini? Barusan kamu. Aku lihat dia sejak tadi, mencurigakan. Dia tidak terlihat baik. Oh, kalian saling kenal? Baguslah, wanita ini psikopat. Dia langsung pukul aku tadi. Kamu? Kak Lin. Dia Mu Chenxian. Pemilik Shui Tianhua GI. Dia sering bantu kita, meski sikapnya kecewek buruk. Salah besar. Aku akur dengan wanita. Kalau tidak, mana mungkin tinggal bertiga? Kau yang mereka sebutkan. Sekarang, petugas penegak hukum internasional. Sedang dikejar sindikat kriminal internasional. Apa yang ayahku sebutkan? Licik. Sosok mencurigakan. Ya, betul. Aku memang menguntit. Persis sepertimu. Aku khawatir dia akan dijebak lagi. Sudah, karena ini salahku. Aku traktir makan besar. Kita tinggal serumah. Mari berdamai. Bagaimana kabarku? Proses pemulihanku baik. Ya, begitulah. Hei, kenapa orang ini terlihat familiar? Bukankah ini Pan Yunzhen? APA, kenapa dia juga di sini? Bol tahu mau pesan APA? Makanan andalan di sini apa? Sajikan apa saja sesuai keinginanmu. Saya rasa penampilanmu sangat berwibawa. Paket Juliet kami, pasti sesuai seleramu. Baik, sajikan apa saja. Baik. Aduh, sial sekali. Aku tadi sangat senang. Orang ini dapat uang dari Pan Yun. Bukankah dia ada di sana? Kakak Lingyu, pelan-pelan. Masih banyak hidangan di belakang. Kamu tidak tahu. Aku sudah lama berkeliaran di luar. Belum makan yang layak karena kau yang mentraktir. Aku tak perlu sungkan. Perji. Bukankah ini pacar dan teman lama Chu Xie yang malang? Kukira. Restoran ini punya standar tinggi. Tapi tak kusangka orang seperti kalian bisa makan di sini. Reservasi meja di sini tidak perlu lagi. Kota itu. Kalau Pan Shao memang hebat, kenapa perusahaan masih mau cari untung dari penyanyi kecil sepertiku? Kokumala. Bisa kugunakan sesuka hati. Sayangnya aku sudah kontrak dengan Lejie Media. Bayarannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Mulai sekarang aku akan umbar kecurangan perusahaan media Pan Shao. Dadah. Oh. UAJ Media kecil. Lebih baik kau khawatirkan tuntutan hukummu. Sebentar lagi kau akan dipajang di pilar aib industri musik. Logit à quand Mentolrir mu. Kotidak me recrute Penyani. Bukan? Kau menandatangani kontrak perbudakan. Kalau ingatanku benar. Bos UAJ tahun ini sudah lebih dari 60 tahun?
Kau masih sehat-sehat saja. Apa yang kau bicarakan? Bos kami meredan tampan tahu? Kak Lin Yu, lihat ya. Ok. Orang yang duduk di sini tadi temanmu, dia sudah tak tahan mendengar. La Lupergie. Pelayan, mereka ini pembohong ulung. Lihat, bahkan belum selesai makan, satu orang sudah kabur. Turaza. Le Bibek Kobayar Tajian Mereka. Kalau tidak, sebentar lagi, yang lain juga akan kabur. 2. Total konsumsi 29.980 yuan. Siapa yang akan... Pan Yunzen, sebagai putra tertua keluarga Pan, sang pewaris utama keluarga Pan, kau ingin menindasku? Gunakan trik yang lebih cerdik. Kalau cuma pakai trik kekanakan begini, aku tak mau main lagi denganmu. Tapi Kojugat a eu Keluarga Pan Adala. Lalu siapa kau sebenarnya? Karena kau dari Jius Houchang, seharusnya kau tahu ini. Dia ternyata kenal Juzukan? Mungkinkah dia anggota keluarga Jius Houchang? Jangan-jangan. Dia punya kartu kredit hitam nirkabel dari ini. Waseleka, aku lupa membawanya saat keluar. Aku sudah mencari lama. Sedang cari apa? Jangan-jangan kartu kredit? Tak mungkin ada yang mengajak perempuan makan pakai kartu minus? Bukan begitu. Maaf ya, limit kartumu sudah habis. Nah, kau bisa menggonggong seperti anjing. Aku kasih 100 yuan. Latihanku bisa 200 kali lebih banyak. Cukup untuk bayar makan ini. Siapa bilang dia tak bisa bayar? Kartu hitam kredit tak terbatas Kyushu Tibet. Bagaimana mungkin dia? Bila Nona Su sudah punya kartu ini, buat apa berpura-pura? Ternyata gadis ini yang mengambilnya. Aku tak tahu siapa Tuan muda ini. Tapi sebagai Jiuzo Tibetan, pasti punya kemampuan sejati. Maman tipu daya. Bersiaplah mati memalukan. Ini kalimat yang harus kukatakan, kan? Kapan aku mengajukan kartu ini? Aku tak... Hei, Tony. Ada petunjuk barang yang kau minta carikan. Temu di tempat biasa. Oke, segera ke sana. Petunjuk Kunlun Yufu sudah ketemu. Aku menemukannya. Wanita putus asa mudah ditipu. Aku sangat mempercayaimu. Terima kasih atas kepercayaanmu. Hei Lin Yu. Hari ini kau tak bisa pergi dari sini. Bahkan kau mengkhianatiku. Kau sanggup tanggung akibatnya? Kau takkan sanggup hadapi konsekuensinya. Lin Yu, seharusnya kau tak melakukan ini. Kau tak seharusnya bersekongkol dengan organisasi. Kini misi telah gagal. Organisasi tak hanya akan menghapusmu, tapi Biro Penegak Hukum Internasional juga akan anggap kau pengkhianat. Bicara tak ada gunanya. Tapi kau barang berharga sekarang. Untuk kemakmuran dan kekayaanku. Bertahanlah. Kau duluan. Kami yang bayar makin terakhir. Jangan kira kau bisa lari. Dari mana kau dapat ide itu? Kau bisa kalahkan macan betina begitu. Kau hebat. Bocah. Kau melihatku hari ini. Kau takkan pergi hidup-hidup. Apa maksudmu? Aku bosan dengan pria tadi. Mari kita cari keseruan. Aku tak perlu tanggon. Silakan kau duluan. Melampaui, jangan sok jago. Ku dengar kau membicarakan soal spektrum giok kunlun.
Di mana sekarang? Aku tak tahu. Sekalipun aku mati, takkan ku beritahu. Baik, tanganmu akan kuhancurkan dulu, lalu kakimu. Tahan rasa sakitnya. Kalau tidak, karakter si jagoan mulai hancur. Aku ngomong, Tuan, ku mohon ampun, akan ku beritahu. Nah gitu dong, orang yang paham keadaan itu pahlawan. Cepat katakan. Spektrum Giok Kunlun, ku sembunyikan di gudang rahasia sebelah barat kota. Gudang rahasia di barat kota. Hei, masih berdiri di situ? Pergi sana. Aku segera pergi. Kakak Lin Yu, akhirnya kau sadar. Kenapa baru kembali sekarang? Hal seperti ini terjadi. Lin Yu, apa yang terjadi di luar negeri? Ceritanya panjang. Aku hanya terjebak organisasi kriminal lintas negara dan terbius. Tapi kuingat ada yang menyelamatkan. Tak kulihat jelas. Tapi gerakan orang itu mirip dengan guru. Meski dia tahu sedikit kungfu, tapi itu semua tidak resmi. Ketika aku kembali, dia terbaring di jalan. Jadi ku bawa ke rumah sakit. Kan sudah kukatakan. Apa dia punya hubungan dengan pelatih Wang? Bagaimana mungkin? Guru tidak pernah menyebutnya. Terima kasih semuanya. Bagaimana kalian keluar dulu? Aku ingin sendirian. Ingin merenungi kejadian belakangan. Mereka takkan menyerah jika aku tetap di RS. Hanya membahayakan orang lain. Aku tak bisa memakainya. Tolong. Hati-hati, Bang. Bekas luka ini. Gadis kecil ini, mungkin ke Pharaoh yang kau selamatkan dulu? Pelatih sirkus punya yang sama. Mungkinkah? Kau kenal pria bernama Wang Shihao? Wang Shihao. Tidak pernah dengar siapapun? Siapa? Tidak apa-apa, teman. Dia juga punya cincin mirip milikmu. Ini cincin desainer. Temanmu pasti sangat kaya. Pakar? Ya, pacar. Kamu cemburu. Aku memang cemburu. Aku berusaha keras mengantarmu ke rumah sakit. Terima kasih tak kau ucapkan. Baik. Baik, tidak masalah, lanjutkan. Apa yang kamu mau? Kukira kau orang baik, nyatanya kau berpikiran kotor. Aku meminta 3 janji. Mana ada yang kotor? Kau belum dengar penjelasan. Kukira kau. Pantasan operasi penyamarannya gagal. Dia terlalu gegabah. Bicaralah. Ini bukan tempat yang tepat. Aku akan kembalikan ponsel. Oke. Halo, teman-teman penonton. Acara yang kubawakan hari ini adalah Jinyu, kau tidak apa-apa? Bos latihan pagiku sangat khawatir. Kau lupa identitas rahasia. Jika ada niat, taruh di kontrak. Apa kau mau ditipu perusahaan lamamu? Diduk. APA. Halo, ini aku. Ada masalah APA? Kata mereka tak mau obati adik. Kenapa tak mau obati adikku? Uangnya sudah kubayar. Kenapa tak mau tangani dia? Kalian masih dokter? Bukan kami tak mau menangani, hanya saja. Kami lihat Nona Su terlalu idealis.
Coba ingat saat kau plagiat, pantas disebut musisi? Yaho. Kau yang urus ini? Rumah sakit milik keluarga Pak. Sekarang grup sudah perintahkan. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Jika memang perlu, coba ke rumah sakit negeri lain. Adikku sudah di sini, lama sekali. Jika pindah sekarang, bukan itu menyiksanya? Bukan tidak mungkin obati adikmu. Asal kau putus kontrak denken Leje. Mengobatinya, tinggal urusan bicara. Oh iya, kau masih harus bayar denda sebelumnya. Abaikan dia. Tak perlu batalkan kontrak. Akan kusediakan adikmu. Ngapa mau jadi CEO otoriter? Semua RS swasta di kota Luming. Semua dimiliki Pan Group. Kalau ada solusi, saudarinya sudah tiada. Kau cuma asisten. Kuma kau. Hanya aku. Jika tak keberatan nanti, bisa nonton di sini. Permisi, apakah Nona Sujinyu? Bisa tahu di mana saudari Anda Sujinki? Di bangsal berapa? Baru dipindah ke rumah sakit lain. Iya, kamar 306. Ok. Dr. Zhang baru minta helikopter darurat dari atap RS. Bawa kabur pasien dari si keluar. Kau. Tenang, aku kenal rumah sakitnya, direkturnya, dokternya kompeten dan beretika. Beda sama yang di sini tak mau selamatkan nyawa. Halo? Jinyu, sidang sebentar lagi mulai. Gimana urusan adikmu? Sudah beres. Kita ke sana sekarang. King Han, kamu yakin? Aku masih sedikit gugup. Tapi jangan khawatir, aku sudah menemukan bukti bahwa kamu tidak menjiplak. Kita pasti menang kasus ini. Percaya diri sekali. Senior misteriusmu yang bantu? Kenapa lihat aku? Kenapa wajahmu seperti password kartu ban? Tidak bisa lihat? Apapun hasilnya nanti, akan kurma. Cepat masuk. Guru Fang, kenapa ada di sini? Ini seniorku di firma hukum, pengacara Fang. Ini klienku Xiao Gu. Xiao Gu, aku sudah baca rencana litigasimu. Menurutku bagus. Firma yakin kamu punya masa depan cerah. Kamu pasti bisa. Terima kasih, pengacara Fang. Tapi aku masih sedikit gugup. Kurang percaya diri? Bukan begitu. Kalau kamu gugup, kenapa tidak serahkan saja padaku? Apa, Guru Fang? Ini keputusan firma hukum. Xiao Gu, karena kamu gugup. Kasus ini, aku sudah berusaha keras untuk kasus ini. Saat ini, aku minta maaf. Aku tak bisa menyerah. Kim Han, tak perlu menghormatinya. Saat itu, ketika aku datang ke firma hukum ini, tak ada pengacara yang berani menangani kasusku. Pengacara Fang ini, dengan munafik bilang pada, kalau aku sewa dia, bayarannya bisa lebih murah. Hanya King Han yang mau membantuku saat itu. Sekarang setelah lihat rencana King Han dan merasa ada peluang menang di pengadilan, kau malah ingin ambil pujian. Song Jinyu, jangan cari gara-gara. Dengan aku, pengacara hebat di sini. Kau masih tak puas? Memang, rencana litigasi Gu King Han bagus. Tapi dia masih pemula. Masih hijau. Dalam situasi genting begini, dia tak mampu. Tadi kau kan sampai gugup? Tenang dalam tekanan. Ini kualitas paling dasar yang wajib dimiliki. Sudah kubilang. Jingyu. Guru Fang tidak salah. Siapapun yang pakai rencanaku menang. Tujuannya hanya membersihkan nama temanku. Aku tak menyerah dan tak peduli dengan pujian semu. Hieng. Bukannya kau yang paling banyak akal? Sekarang saat genting. Tolonglah. Pengacara Fang. Ayo kita bertaruh. Jika kamu kalah, kamu butuh bantuan Gu King Han. Serahkan firma hukummu. Bagaimana jika diberikan padanya? Bagaimana jika aku memenangkan kasus ini? Suruh saja Gu King Han bekerja untukmu secara gratis. Gu King Han, aku harap kamu pergi sendiri dari firma hukum. Jangan paksa aku mengusirmu. Su Jane Fish. Pergi. Pergi. Mu Shangxuan, maksudmu apa? Dulu kukira kamu adalah seniorku. Aku sangat merindukannya.
Bahkan sempat kupikir aku akan menyerahkannya ke Fang Jin. Lagi pula, ini untuk seorang teman. Tapi kamu malah bertaruh seperti ini. Ini cuma pekerjaan. Aku akan mendukung. Jika aku kehilangan pekerjaan, aku takkan membayar sewa, makan minum gratis di tempatmu. Baiklah. Pengacara Wang, tadi saat masuk, kamu tampak yakin. Pasti kamu yakin menang. Rencana litigasi Gu Qinghan memang bagus, tapi siapa sangka bukti penentunya kurang. Ani memelukkan aku. Gu Qinghan, kamu harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Ini mustahil. Bukti yang kusimpan jelas-jelas baik. Bukti yang saya ajukan sudah jelas valid. Dan cukup membuktikan sebelum penggugat, sudah ada penyanyi lain yang menggunakan melodi serupa. Pihak lawan menyuap penyanyi kuno untuk mengikuti memberikan hak cipta. Padahal hak cipta tak diberikan ke Su Jinyu. Jadi Su Jinyu tetap melakukan pelanggaran. Tindakan mereka hina. Apa kau pikir jadi pengacara hanya sekadar penampilan? Memelukkan Su Jinyu masih percaya kalian. Kalian naif dan bodoh. Kak Lin Yu, kenapa kamu di sini? Bagaimana perkembangannya? Saya tidak terlambat. Waktunya tepat. Qinghan, ini bukti yang kau perlukan. Dengan ini, kita pasti menang. Kak Lin Yu. Di mana kau temukan konsepnya? Qinghan, ingatlah, pengacara adalah pematung yang bertugas mengukir takdir orang. Qinghan, ingat baik-baik, pengacara itu pematang, penentu bentuk takdir seseorang. Mungkinkah dia kakak kelas misteriusku? Terima kasih. Silakan, pengacara Gu, semoga menang. Tony, belum kapok dipukul kemarin? Ini bukan urusanmu. Kalau tak mau celaka, minggir. Teman lagi sidang di dalam. Kalian mau cari masalah? Gu Qinghan dan Su Jinyan temanmu. Dunia ini memang kecil. Ada perintah dari atasan hari ini. Kalian tak akan menang. Minggir. Ini hal kedua. Tak masalah, petugas Li tak perlu bicara. Aku akan bantu temanku. Ini koleksi musik Daxiaku yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ada melodi yang sangat mirip dengan fragmen sengketa, hampir identik. Ini membuktikan fragmen ini unik. Berhenti ngomong kosong dan minggir. Main 15 Sujiyu Mandangar Lagurakia. Atau melodiku yang menginspirasinya. Jadi, tu du en plagiat Panguga pada Sujinyu. Sama sekali tak berdasar. Pergi sana. Tunggu aku. Soal penyanyi ini, klaim autorisasi untuk penggugat, tapi tidak untuk klien. Sepertinya ini juga karangan dadakan. Boleh tanya. Grup Pan bayar berapa untuk... Pengacara Gu, kau pamer bukti itu. Sangat hebat. Tapi kalah dari pengacara grup Pan. Kalah? T'accusa, Pengacara Fond. Jangan berkecil hati. Lagi pula untuk kasus seperti ini. Pengacara sepertiku saja tak sanggup. Apalagi pemula sepertimu. Sebaiknya kau belajar dariku. Konyol. Walau aku kalah taruhan, jangan khawatir. Aku tak akan mempekerjakanmu dengan bayaran 1000 yuan gratis. Bagaimana? Qinghan, tadi di pengadilan, saat kau menginterogasi penyanyi ketinggalan zaman itu, dia langsung panik. Dia mengaku dibayar grup Pan. Bilang tak ada unsur plagiat. Saat itu aku yakin kita menang. Ini berkat bukti yang kau berikan. Aku cuma membantu, yang utama adalah diri. Pengacara Fang, persiapkan diri dengan baik. Untuk uang 1000 yuan itu, simpanlah untuk pensiunmu. Pengacara Gu, kumohon ampun. Aku terlalu mengandalkan senioritas. Lepaskan terahan kita dulu. Tenang, Pengacara Fond. Aku tak tertarik dengan firma hukum. Aku akan buka firma sendiri. Dengan rekan satu visi. Soal firma hukummu, aku tak akan kembali. Aku yang memecatmu. Terima kasih atas ampunannya.
Jangan khawatir, senior misterius yang membantumu. Qinghan, kakak senior misterius yang menolongmu. Siapa dia? Aku juga ingin berterima kasih padanya. Sudah ku ketahui. Tak kusangka kita bertemu di dunia nyata. Siapa dia? Apa aku kenal dia? ITU, Suhinju, adikmu, sudah dipindahkan ke rumah sakit lain di kota sebelah. Ayo kita kunjungi dia. Cepatlah pergi, nanti kita bahas kasusnya lagi. Petugas Li. Ada dua hal. Carry Bukti dan bantu Su Jingyu. Sudah kamu lakukan keduanya. Masih ada satu hal lagi, harus kamu pertimbangkan serius. Katakan saja, aku, Lin Yu, pernah berkata, paku yang kulumahkan itu, aku bisa tangani tugas sulit apapun. Tak perlu seperti itu. Aku punya satu di sini, alamat Kunlun Yupu. Di rumah ada tiruan yang persis sama, bantu aku menukarnya. Bagaimana kau tahu soal lempung giok Kunlun? Lupakan. Setelah bantu urusan terakhir ini, kita akan selesai. Baik, sepakat. Kenapa setiap kejadian sepertinya ada jejak dirinya di belakangnya? Kakak. Penyakitmu akhirnya sembuh. Kakak, kau baik-baik saja. TAC, APA. Kakak, apa rumah sakit sebelumnya menyusahkanmu? Kudengar rumah sakit sebelumnya, milik grup PAN. Lalu suatu hari, seseorang datang dan bilang kau telah menghina mereka. Dan meminta dokter berhenti merawatku. Tapi kemudian, sekelompok orang mengaku dari media Lejie, bilang kau sudah tanda tangani kontrak. Lalu mereka bayar tagihan rumah sakitku. Aku ingin berterima kasih ke perusahaan. Tak kusangka bos kita begitu baik. Aku bahkan belum kenal beliau. Mu Chen, terima kasih. Hello. Mu Chen Kuan, di manakah? Aku di rumah sakit. Kamu di mana? Kenapa berisik sekali? Aku di Barzuai. Hello. Nama. Chuxiyu. Sebagai putri tertua keluarga Chu, apa kau tidak tahu aturan? Kau mau keluarga Chu ikut klub naga Kyushu? Lalu mata bantu en cul? Mau panen tanpa menanam? Tuan Pan benar-benar angkuh. Kau tiga pukul wanita tak berdaya. Kau pukul dia. Le Pascan. Kau baik-baik saja? Tuan Pan cuma bisa begini. Pantas keluarga Pan 10 tahun ini di konferensi Naga Kyushu tak pernah menang ranking bagus. Ternyata karena kalian mesum. Bualan. Keluarga Pan adalah pemimpin pusat pelatihan internasional 4 lautan. Tautidak. Wah, dia yang latih kalian. Pelati Wang mana? Sudah kurus. Kau juga tak bisa lat. Kau benar-benar bunuh lawang. Pantas saja. Lembaran giok Kunlun takkan jatuh ke tanganmu. Perji. Lin Yu, cepat pergi dari sini. Linju. Kau terlambat. Suju. Mu Chengguan, kau lihat itu? Wanita kantik Yang baru kodekati. Kini ada di bawah kendaliku. Lin Yu, jangan bercanda. Misi penyamarannya gagal. Pusat internasional tak percaya dia lagi. Kini dia masuk daftar buruan Underworld. Dunia hitam tak akan. Dia tak punya tempat tinggal. Benar kan? Hanya keluarga Pan yang bisa selamatkan dia. Wu Qingxuan, apa yang bisa kau lakukan? Lin Yu Ali Beladiri. Jika dia terlibat, akan sulit ditangani. Lin Yu, kau harus percaya padaku. Kita bisa atasi masalahmu bersama. Lin Yu, bunu dia ses 40. Keluarga Pan akan bebaskan namamu. Apa?
Kau baru beberapa hari bersamanya. Tak bisa melakukannya? Tuanmu. Pelatih Wang adalah mentorku. Aku berterima kasih karena menemukan pembunuhnya. Atas nama dia, aku berterima kasih. Kau berdiri dulu. Jangan bahas itu sekarang. Komo. Apa yang kau mau? Lin Yu, Ming Yu, sudah putuskan? Tompa Perlindengon Kiluargapan, Mokako Abiskan. Waktumu sebagai Tompa Perlindengon Kiluargapan. Kau mau menghabiskan sisa hidupmu jadi buronan? Kau sendiri bilang, sudah membunuh guruku. Ini bukti aku tak hianati organisasi. Tenang saja. Aku sendiri yang akan menangkapmu. Bukti kuat pembunuhan guruku. Dan menjebloskanmu ke penjara. Shuk Siyu, Zhu Xinyu, kau biarkan harimau ini lepaskan aku, rindu pada gurumu. Dizinkirkan Judao Zhao. Aliansi 9 negara minggu depan. Tompa Bantuan Kiluargapan. Kau takkan bisa masuk venue. Sudah kau pikirkan? Lin Yu. Lepaskan dia. Keluarga Chu tak boleh jatuh karena ini. Kodonggar itu? Lepaskan aku. Kau mau keluarga sahabatmu hancur berantakan? Pan Yonseng. Bahkan jika tak bisa menghabismu kali ini, kau takkan bisa kabur. Tuan Pan, urusan keluarga Chu bukan ranahmu. Jika mau khawatir, khawatirlah pada keluarga Pan Mu, diusir dari Pulau Kyushu. Shuk Siyu, Sudako Pertimbangan. Pria bermarga Mu ini akan kau hancurkan. Perkaila. Oh iya. Biarkan dia hidup, lalu lakukan semaumu. APA kabar. Apa kau yang membunuh Tuan Muda Pan Itu? Sesuai keinginanmu. Dia masih bernafas. Klub Naga Kyushu minggu depan. Harus bagaimana kita? Keluarga Chu biasanya ikut setiap sesi. Kenapa sekarang tidak? Ayu, dulu adalah penguasa kota Lumi. Tapi sejak difitnah Lil Bulan Laler mencuri harta kota Giok Kunlun dan kabur. Sejak Itu, keluarga Chu kehilangan marga di Juzho Burial. Sekarang, keluarga Chu tak punya harta warisan untuk ikut serta. Jadi minta bantuan Pan Yunzhen. Ana, walau keluarga Chu tak mengakui peti langit Arktik, tapi hadiah lain dariku seharusnya cukup untuk mereka hadir. Ziu, hadiah untuk pamanmu tak membuat keluarga Chu bisa hadir? Barang antik itu? Paman bilang itu palsu dan dihancurkannya sendiri. APA. Hong Yuan, kau benar-benar buta. Kenapa harus belajar menghancurkan barang? 265.323 ditambah 323.785.000. Biasanya saat lihat tuan tanah, selalu terlihat tenang. APA, akhirnya ketahuan juga kelemahannya. Lumayan mengemaskan. Hey, papaya yang kau simpan untukku, bukan milikmu? Papaya sudah di tanganku. Jangan khawatir, akan kujaga. Pasti kuingat baik-baik. Itu hanya barang-barang biasa, meski bukan harta langka, tapi merupakan hasil karya para ahli yang dikerjakan dengan susah payah. Awalnya ingin kuperiksa untuk Chu Siwei, untuk dijaga di Arktik Tiangui. Tapi sekarang mereka tak layak. Lin Yu. Sudah kukatakan sebelumnya, bagaimana hasilnya? Tenang saja, paket sudah diubah. Lihat tiket ke klub Elong ini. Selamat ya, kakak 11 Yu tak perlu lagi melihat muka Pan Yunzhen. Lin Yu, Gu Qinghan, Su Jinyu, kalian semua dapat. Kita bisa pergi bersama. Aku juga bisa ikut. Aku juga bisa pergi. Li Long ingin mengundangku tampil. Jangan nebak-nebak.
Semua undangan bisa kuhandle. Bisa bawa 1 orang lagi. Kebetulan ingin ajak teman. Aku juga punya. Kakak Ling Ling memang hebat. Undangan bisa diselesaikan. Ayah. Bisa bawa 1 orang lagi. Rupanya saat aku tak ada. Kalian dapat jodoh semua. Ini. Lin Yu. Apa yang salah dengan ini? Tidakkah ini terlihat bagus? Ya, terlihat bagus. Pakaianmu hari ini cukup elegan. Aku terus mengikuti perintahmu belakangan ini, dan disuruh-suruh terus. Aku pantas dapat hadiah. Kamu menyelamatkanku dari Tony. Dan membantuku dapatkan Chloe kembali. Kamu yang membersihkan namaku dari tuduhan. Tidak masalah, kan? Haha, kamu layak jadi petugas penegak hukum. Pengamatanmu tajam. Tuan Tanah Kecil. Berapa banyak rahasia yang kau simpan? Aku tidak punya rahasia. Bahkan jika ada, takkan luput dari hukum. Kamu licik tapi tak mau mengaku. Ya? Kalau begitu akan kuselidiki. Tidak penyelidikan ini terlalu langsung. Ini tidak baik. Aku sudah sangat proaktif. Kamu munafik. HEI, Kiren Kang? Oh. Kenapa hari ini berpakaian baju semua? Lagi? Ahaha, biasa saja. Jangan pura-pura. Kakak kelas misterius. Ternyata. Mu Shangxuan. Benar kan? Kakak kelas apaan? Mu Chensuan. Kau masih mengelak. Aku tahu ini kamu. Katakan. Lulusan fakultas hukum ternama. Kenapa jadi tuan tanah di sini? HEI, moi Paco. Apa maumu? Penggakuraku. Langsung saja bicara. Tuan Tanah. Aku akan menggugat keadaan kita ini. Pasti aku yang menang. Jika tak mau masuk penjara. Dalam seminggu Lilong harus jadi pacar. Bagaimana? Pikirkan baik-baik. Kenapa kalian berpakaian baju semua hari ini? Ada siapa lagi di sini? Ah, tidak ada. Sudah puas melihat? Mata lisik. Hei, tunggu dulu. Apa yang kau mau dariku? Kau terlihat malas dan tak berambisi. Tampak licik dan mesum. Tapi sebenarnya kau bukan orang jahat. Terima kasih. Tapi sebenarnya kau tidak buruk dan dermawan. Suka memperjuangkan keadilan, membantu yang lemah. Yah, kau tak punya ini semua. Benar kan? Senam pagi. Senam pagi atau tidak, sudah hampir gelap. Kalau mau senam, harus tunggu besok. Mu Chensuan masih pura-pura bodoh denganku. Ku sebut tuan tanah atau bos, atau penggemar nomor 1? Pria senam pagiku. Baik, aku menyerah. Langsung katakan maksudmu. Kau mulai tidak sabar. Aku punya tiket ke klub Lilo. Bisa ajak 1 teman. Itu bagus. Itu bagus. Kau bilang bintang besar punya banyak teman. Bawa saja siapa yang kau suka. Tapi aku hanya ingin membawa asistenku. Aku tidak tahu apakah kau mau. Mengapa napasmu begitu berat? Sedang apa di kamar? Aku. Olahraga. Tadi aku sedang berolahraga. Soal tiket, masalah tiket klub Lilong. Kakak Lin Yu sudah membantu menyelesaikannya. Baguslah. Bisa temani aku? Baik. Kamu ada waktu? Biar ku pikir dulu.
Nanti kita bicarakan lagi. Jangan dilanjut lagi. Sekarang seluruh keluarga Chu mengira kau pacarku. Kalau tak mau ikut, aku pasti akan ditertawakan mereka. Biar kupikir dulu. Masih ada apa? Walaupun kau bilang, Petimati itu pasti menang, tapi di rapat Pan Yunzhen pasti sulit. Apa kau yakin? Biarkan aku sendiri? Tahu. Mu Chenxian, kau terlalu ragu. Apa kau meremehkanku? Baiklah. Jangan nangis, jangan. Aku pasti akan pergi. Ini tidak boleh. Aku tak bisa pergi hanya... Memang aku benar. Semua orang mau minta orang ini ikut rapat pagar. Aku masih ada kasus yang harus diselesaikan. Kita bisa bicara pelan-pelan. Jangan lupa janjimu padaku. Hei, janji apa yang kau beri ke Kim Han? Kamu tidak akan bersamanya, kan? Hehe, tertawa apa lagi? Cepat beritahu aku. Singhan, janji apa kemarin padaku? Sepertinya besok cuma anjing ini yang diuntungkan, Tuan Rumah. Apakah sudah setuju untuk ikut mereka? Lalu kau bilang, masih mau ikut aku? Tenang, aku takkan ingkar janji. Besok kita ke klub Liluo bersama. Setuju. Han Yunzhen, kamu ini apa sih? 4 penyewa berhargaku. Ini sumber masalah terbesar. Klub naga ini luar biasa. Konon mereka juga akan mengidentifikasi harta pusaka langka setiap keluarga. Mau tentukan nama yang sama? Ya, di bawah saksi 2 kepala keluarga, lantik Lu Mingcheng sebagai bendahara baru. Keluarga Chu sial punya dia. Kepala keluarga kabur bawa kapak Gyo Kunlun. Dia tak termaafkan. Apa kata Pan benar? Ini salahku punya adik tak berguna. Kini aku kepala keluarga Chu. In Sieden Zideng, takkan terulang lagi. Anggota lain keluarga Chu masih kupercaya. Mangiao Kini Wanita Seya. Saya masih bisa dipercaya. Keluarga Pompasti Bantu Keluarga Chu. Baik, terima kasih Tuan Muda Pan. Harap Tuan bisa ingatkan kami. Dan Chuk Siyu. Perempuan bodoh itu tak berkembang. Sudah kucoba dekati beberapa kali. Tapi dia tak karge. Mala menulit Konseya. Pan Xiao Tenengla, kini saya di sini. Masa kaladari Chusia, orang tak berguna itu. Pan Shebena, ayah Chuk Siula. Yang hianati keluarga. Chu Xiu tak tahu terima kasih. Sudah kusuruh dia keluar rumah. Paman masih sangat berpengalaman. Lie Menanggani Mazala. Hahaha, ini rumahku. Chu Siwe, siapa yang izinkanmu masuk? Tuan Pan, keluarga Chu tak pernah mengundangnya. Bocah lancang ini, entah dari mana asalnya. Pasti Tuan Pan kami yang Murahati. Kalau tidak Chusia, orang yang sudah diusir dari keluarga. Apa hakmu datang ke klub Lilong kami? Para sesepuh ada di sini. Layak atau tidaknya aku, bukan kau yang tentukan. Sok bangsawan, ini semua demi tiket masak. Kau meringik pada Tuan Pan kami. Kurasa, kau pasti melayani Tuan Pan dengan baik. Aku tahu Tuan Pan rindu masa lalu, tapi wanita seperti Chusia hanya untuk main-main. Harusnya kau tahu, aku tulus padamu. Kuingat katamu dulu. Tanah merah dipakai sebagai sinabar. Hari ini mataku benar-benar terbuka. Ikan bertemu ikan. Udang ketemu udang. Kura-kura dengan kacang hijau. Tuan Pan, lihat mereka. Chen Xian. Aku akui kau punya trik. Tapi ini semua trik kecil. Kau pikir aku takut padamu? Jika kau me ment plus. Aku ingin lihat bagaimana kau menangkan konferensi Jiuzhou Linglong. Kemamkin, asosiasi Jiuzhou Lilong resmi dimulai. Paman-paman, 2 tokoh senior bertahun tak muncul di Jiulongchang, pasti menganggap serius pertemuan Lilong ini. Karena bendahara terakhir berkhianat, kali ini kita harus pilih orang berbudi dan berbakat untuk mengambil alih. Tentu harus Pan Xiao. Dua Sesepuh. Ini Pan Yunzhen, putra sulung keluarga Pan. Keluarga Pan berkuasa, berkontribusi besar untuk perpustakaan Jiuzhou. Sebagai perwakilan keluarga Pan, dia punya masa depan cerah. Sudah kusalami 2 sesepuh, gadis di sampingku ini. Anak Si pengkhianat, anak pengkhianat.
Chu Siwan juga ingin berebut posisi. Memalukan keluarga Chu saya. Datang ke asosiasi Lilong buat onar. Sudah lama dikeluarkan dari keluarga. Dia tak ada hubungan dengan keluarga Chu kami. Bigo kau, semakin lama semakin kesal padamu. Kau buta, sudah kuberi banyak, malah kau hancurkan. Sekarang, bawa ikan busuk dan udang jelek keluarga Chu. Menjelat yang kaya, hina yang miskin. Kau tak layak ada di Nine State Burial. Ziu. Kau lihat jelas. Saya nyatakan mulai hari ini, aku Chu Xia dan keluarga Chu, tak ada hubungan lagi. Sudah berhenti berdebat? Ngapain masih ribut? Ini urusan keluarga kalian. Pulang dan selesaikan sendiri. Siapapun yang datang ke sini berhak ikut pemilihan. Lilong akan selalu begini. Seperti biasa, semua tunjukkan harta kalian. Setelah diverifikasi, asalkan cukup berharga, berhak masuk daftar harta karun. Baik, aku yang pertama tunjukkan. Lihatlah kekuatan keluarga Pan. Bukankah ini partitur Kunlun yang dijual ke luar negeri itu? Mencatat musik kuno Daxia dari 1000 tahun lalu. Nilainya tak ternilai. Tak disangka, Tuan Pan yang menemukan. Memang pantas Tuan Pan kita. Barang ini tak ternilai harganya. Tak hanya membantu Juzhou Kang dapatkan harta negara. Menurutku, Tuan Pan pasti penulisnya. Meng Yao benar, Tuan Pan. Anda akan sukses. Menurutku, tak perlu bandingkan di kota Luming ini, selain keluarga Pan. Keluarga mana lagi? Bisa keluarkan harta semacam ini? Yang kau katakan, memang tak ternilai, TAPI. Ini palsu. Kau ini, ngomong apa sih? Aku putra keluarga Pan. Tak mungkin bawa barang palsu. Benar atau tidak, dua sesepuh langsung tahu. Uji saja kalau tidak percaya. Mushongxuan, apako? Hartamu tidak berkualitas. Kau sengaja menjelekkan hartaku sebagai palsu. Dan bicara seenaknya, mengganggu klub Lilong. Chu Sai, kau benar-benar tak tahu terima kasih. Kau putus hubungan dengan keluarga Chu. Kukira kau jatuh cinta pada orang kaya. Tapi ternyata, dengan anak yang tak tahu diri seperti ini. Siwei, sekarang aku tak bisa membantumu. Harta apa yang bisa dia punya? Dia hanya pakai produk palsu dan murahan untuk menang di konferensi Lilong. Tapi dia tak tahu. Perkumpulan Lilong sudah ada ratusan tahun. Para tetua punya mata yang tajam. Kali ini kau tak bisa lolos. Sudah kedua tetua melihat masalah? Saya usulkan mengusir Chu Siwei dari perkumpulan Lilong. Lagi pula dia pernah bagian dari keluarga Chu. Aku tak ingin mereka mempengaruhi keluarga Chu dalam hati kalian. Tidak perlu buru-buru. Yang bisa datang ke sini bukan orang sembarangan. Mari lihat harta yang dia bawa dulu. Bicarakan nanti saja. Tetra Chu Xia baik hati. Ini cuma memberi kalian satu kesempatan untuk mempermalukan diri. Cepat bawa barang rongsokanmu. Tidak. Apako punya usaha peti mati di rumah? Keterlaluan melekatnya kau dengan peti ini. Meski diisi harta langka sekalipun, tak bisa menyaingi lempung Gio Kunlun milikku. Aku tahu kau buru-buru, tapi tenang saja. Kalian berdua. Aku Empire Mati Ketawa. Apa kalian mau menyerah begitu saja? Beberapa waktu lalu, kau berikan ke Paman Chu. Sekarang bawa ke sini. Lalu mau berikan kedua sesepuh? Setelah Green Expo kalian sebaiknya periksa ke psikiater. Tenang, biayanya ku bayar. Kau sudah bukan anak Kessel. Ngapa loncat-loncat terus seharian? Kurasa kau ini sangat labil secara emosi. Kusarankan kau mengendalikan diri, agar tak perlu sampai ke rumah sakit. Diam. Saya nyatakan, pemenang klub naga hijau Jiuzhou adalah untuk Chu Hiu. Ini mustahil. Pasti ada yang salah. Setelah identifikasi kami,
Harta ini tercatat dalam kitab gunung dan laut, kura-kura Arktik yang hilang lama. Harta pusaka keluarga. Giok naga asli telah dikonfirmasi palsu. Apa pengawas Giok salah? Asosiasi Lilong tak akan masuk daftar. Ini tidak mungkin. Sama sekali mustahil. Rel Keretakutube Utara Ilan Bertintin. Giok naga, bagaimana bisa ada? Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Sudah hilang bertahun-tahun, tak ada kabarnya lama sekali. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Apakah keluarga Chu bersalah dulu? Sekarang, Gu Mingcheng asli sudah ditemukan. Aku menyerahkannya dengan sukarela untuk menebus dosaku. Aku, Chu Xie, akan menggunakan Beiji Tiangwei yang baru sebagai harta keluarga. Apakah kedua sesepuh setuju? Kau punya harta seperti ini, sudah seharusnya. Aku nyatakan Chu Siwei sebagai kepala baru Gu Mingcheng. Xiu, pamanmu buta. Keluarga Chu masih bergantung padamu. Keluarga Chu ini berbeda dari sebelumnya. Sebagai kepala keluarga Chu baru, kemungkinan Chu Hongyuan, Chu Mengyao, Chu Siwen dan lainnya keluar dari keluarga Chu Sai. Bagaimana pendapatmu? Cepat minta maaf pada 11. Elf Yue, pamanmu buta. Mengingat hubungan darah kita, tolong tunjukkan belas kasihan. 11 Yu, kau tak kasihan pada kakakmu? Saat kau usir dia dari rumah, bukannya kau lupakan hubungan darah, Ziyu? Putuskan sendiri. Kau boleh pergi sendiri. Jangan memperburuk keadaan nanti. Ada masalah apa denganmu? Kau tidak pantas. Jangan Salakan accuse Jikata Kadil Nanti. Pan Yunli, sedang apa kau lakukan? Dulu Jiu Zhozang berbicara dengan tegas. Tapi tahun-tahun belakangan, aturan makin banyak. Kita dua orang tua ini. Sudah saatnya kita serius. Mu Shangxuan, Jangan Bergerac, Satu Lankalaji. Tak ada yang bisa lolos. Cheng Xuan, cepat pergi. Kakak, cepat pergi. Jia Tak Barani Sentakami, Mu Chengxian Kau Yang pergi. Kau telah berbuat kejahatan, Sombong dan membangkang. Kau punya 4 kejahatan besar. Pertama, bersekongkol dengan sindikat kriminal internasional. mencuri harta karun keluarga lain. Kedua, kau fitnah orang yang dipanggil sebagai pengkhianat. Dan rebut tahta. Ketiga, kau gunakan cara kotor untuk puaskan nafsu menjijikanmu. Keempat, kau ganggu aliran spiritual Kyushu. Menurut aturan lama Jiuzho Hiden, 4 kejahatan pantas 3 tebasan, dan 6 lubang, lalu ditebas sampai mati. Tapi kini masyarakat awalnya ingin serahkan ke penegak hukum. Tapi dari perkataan Pan Shao, kau lebih suka aturan lama. Tuanmu. Aku suka aturan baru. Xiaoyu tak hanya mengambil Arctic Sky Ruler, tapi juga merencanakan dengan baik dan meredakan pemberontakan. Kau sangat menjanjikan di usia muda. Penatua, Anda terlalu memuji saya. Sebagai tahanan yang dibebaskan Jiuzho, menjaga harta karun nasional dan membersihkan rumah adalah tugasnya. Xiaoyu pasti akan sampaikan salam saya ke Ningzhen. Saya tidak tahu itu. Saya tak tahu ada orang sepertimu di keluargamu. Saya sangat malu. Jujur saja, saya baru kembali ke Tiongkok. Dan bila menemui ayah saya. Tapi jangan khawatir, salam Anda akan saya sampaikan pasti. Terima kasih. Hari ini Anda membantu saya lagi. Saya tak tahu bagaimana membalasnya. Ini semua yang pantas Anda dapatkan. Kau sekarang tanggung kanan Lu Mingcheng. Bertanggung jawab itu, hadiah terbesar bagiku. Tapi saya tak tahu apa-apa, dan saya sangat gugup. Bisakah saya terus jadi penyewa Anda, dan belajar dari Anda? Di hotel itu, tanpa izin, masuk ke kamar saya. Kenapa sekarang jadi malu-malu? Pria di malam itu ternyata, benarkah ini kamu?
Aku ingin menyerahkan diriku padamu, tapi aku bingung tentang pengalaman pertamaku. Aku mengalaminya dengan pria asing dalam kebingungan. Aku takut kamu akan membensiku. Benarkah ini kamu? Ya, maafkan aku. Itu pengalaman pertama. Hei, kalian semua di sini. Kak Sier tahukah kamu? Kamu sering memberiku tip di live stream dan menandatangani kontrak dengan Legia Media Company. Orang misterius Chen Lian ternyata adalah Mu Chen Xuan. Tidak. Chu 11 juga ada di sini. Kamu masih mau menyangkal bahwa itu aku. Berani-beraninya kamu berlagak di depanku. Apa kamu khawatir bahwa aku menerima bantuanmu dan kita menghabiskan hari bersama? Kamu takut aku akan jatuh cinta padamu? Aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu akan ku beritahu. Aku memang menyukai. Apa yang akan kamu lakukan? Jinyu, Siwei, kalian berdua di sini. Bagus. Izincan, c'est mon perkenalkan. Kakak tingkat saya yang membantu kami memenangkan kasus pengadilan. Beliau adalah Pemilik kos kami, Mu Shangxian. Dia pemilik kos kami. Kami masih diajar oleh dosen yang sama. Benar kan, Kak? Ya. Kak. Kenapa kamu saat mau ngobrol dengan Siwei mengomentari kasusku? Tidak tahukah ini bikin kami cemburu? Lain kali datang ke kamar saya untuk mengajar privat. Ngerti, Kak? Kukura, penggakura gu tidak suka wanita. Itu karena belum ada yang layak untuk kalian semua di sini. Lupakan Mu Chengchuan. Kau melihat Kak Ilmana? Hei, kamu. Mau jadi pacarku? Aku berlutut di bar sebelumnya karena kau menyelamatkanku. Tuan, jangan salah paham. Aku sangat tegas di depan pria. Tak suka pria yang tak lebih baik dariku. Tak mungkin kusukai. Tahukah kau, sudah lama ku cari tipe ideal sepertimu. Di pesta itu ku berjuang lama untuk datang mengaku. Lagi apa kalian di sini? Jangan-jangan kalian semua mau mengaku padanya? Tuan Mu, kau tuan rumah yang baik. Nona, ini benar-benar bukan seperti yang kalian kira. Ini semua karena kalian. Masih berkilah. Kakak Lin Yu, lanjutkan. Mu Shangxian. Sudah setengah tahun berlalu, para cewek pasti sudah pergi semua. Semua benda masih tetap seperti dulu. Tak ada yang berubah.